Malam itu begitu sunyi di sebuah desa terpencil di kaki bukit, seolah seluruh dunia menahan napas. Dimas duduk di beranda rumah kayunya, menikmati hembusan angin malam yang dingin. Rumah kecilnya berdiri di tepi hutan yang rimbun, tempat suara jangkrik dan burung malam biasanya menjadi melodi pengiring tidurnya. Namun malam ini berbeda. Suara hutan yang biasa terdengar damai kini terasa ganjil, seperti sebuah irama yang patah dan tidak sinkron. Ada jeda panjang di antara suara binatang, seolah mereka menyadari sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Dimas menarik napas panjang, mencoba mengabaikan kegelisahan yang mulai merayap di hatinya. Mungkin hanya imajinasiku, pikirnya sambil menggoyangkan kursi kayu tua tempatnya duduk. Namun, naluri primitifnya tidak bisa dibohongi. Ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang diam-diam mengintai dari balik pepohonan gelap di pinggir hutan. Dimas, masuklah, udara malam tidak baik untukmu. Suara lembut Ayu, istrinya, memecah kesunyian. Ia berdiri di ambang pintu, mengenakan kain hangat yang melindunginya dari hawa dingin malam. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran, meski ia berusaha tersenyum. Dimas menoleh, tersenyum tipis. Sebentar lagi Ayu, aku hanya ingin menikmati udara segar, katanya meski hatinya belum sepenuhnya tenang. Ia tidak ingin membuat Ayu khawatir. Ayu mengangguk kecil sebelum kembali masuk ke dalam rumah, meninggalkan Dimas sendirian di beranda. Namun tidak lama setelah itu, Dimas mendengar sesuatu. Suara ranting patah di dalam hutan, diikuti oleh langkah berat yang tidak beraturan. Ia menegakkan tubuhnya, mencoba fokus ke arah suara itu. Seketika suara jangkrik dan burung malam lenyap sepenuhnya. Hening, hening yang begitu dalam hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia berdiri dari kursinya, menajamkan pandangan ke arah pepohonan yang gelap. "Siapa di sana?" Tanyanya dengan suara yang berusaha terdengar tegas, meski getaran kecil di nada bicaranya tidak bisa disembunyikan. Tidak ada jawaban, hanya desau angin yang membawa hawa dingin lebih menusuk. Kemudian ia melihatnya. Sebuah bayangan besar melesat cepat dari balik pepohonan, hampir seperti kabut yang bergerak dengan kecepatan tidak wajar. Dimas hanya sempat melihat sepasang mata menyala merah, seperti bara api di kegelapan. Mata itu menatapnya dengan intensitas yang membuatnya membeku di tempat. Sebelum ia sempat bereaksi, bayangan itu menerjangnya. Segalanya terjadi begitu cepat. Dimas merasakan tubuhnya terlempar ke belakang. Kursi kayu tua yang ia duduki tadi terjungkal dan pecah berantakan. Dunia di sekitarnya berputar dan kesadarannya perlahan memudar. Yang terakhir ia ingat hanyalah suara Ayu yang memanggil namanya dengan nada panik dan kegelapan yang menyelimuti semuanya. Di dalam rumah, Ayu berlari ke arah pintu, tapi langkahnya terhenti saat ia melihat sesuatu berdiri di beranda. Sosok tinggi besar itu tidak sepenuhnya terlihat, tertelan oleh bayangan malam, tapi mata merah menyala itu cukup untuk membuat Ayu terdiam dengan napas tertahan. Hanya dalam hitungan detik, sosok itu menghilang ke dalam hutan, meninggalkan beranda rumah yang kosong. Namun, Dimas juga tidak ada di sana. Ayu berdiri terpaku di ambang pintu, menggenggam selendangnya erat, sambil berdoa agar apapun yang baru saja terjadi bukanlah kenyataan. Saat kesadarannya perlahan kembali, Dimas merasa seluruh tubuhnya berat seperti tertimpa batu. Kepalanya pening dan pandangannya kabur. Ia berusaha mengumpulkan kekuatan untuk bangkit, tetapi suara-suara aneh yang bergema di sekitarnya membuatnya terdiam. Suara geraman rendah bercampur tawa samar mengisi udara, seperti irama yang asing dan menyeramkan. Ketika matanya akhirnya terbuka sepenuhnya, ia mendapati dirinya berada di tempat yang sama sekali tidak dikenal. Ia duduk di tengah sebuah kampung kecil yang dikelilingi hutan lebat. Rumah-rumah bambu berdiri di atas tiang-tiang kayu, dihiasi ukiran-ukiran cakar dan patung-patung harimau yang menjulang di setiap sudut. Obor-obor kecil menyala dengan nyala redup, menciptakan bayangan panjang yang menari di antara pepohonan. Cahaya remang itu membuat kampung ini terlihat semakin aneh, seolah ia terjebak di dunia lain. Penduduk kampung mulai berkumpul di sekitarnya. Dari kejauhan mereka tampak seperti manusia biasa. Namun saat mereka mendekat, Dimas menyadari keanehan yang tidak bisa ia abaikan. Mata mereka bersinar kekuningan, seperti mata harimau di malam hari. Gerakan mereka cepat dan penuh kewaspadaan,
seperti binatang yang selalu siap menerkam. Bahkan, setiap kali mereka berbicara satu sama lain, terdengar geraman halus yang berasal dari tenggorokan mereka, seolah manusia hanyalah topeng dari apa yang sebenarnya mereka sembunyikan. Dimas mencoba berdiri, tetapi lututnya gemetar. Ia merasa seperti tikus kecil yang dikelilingi kawanan kucing. Suasana di sekitarnya begitu mencekam, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia ingin berlari, tetapi kakinya seperti terpaku di tanah. Dari antara kerumunan, seorang pria tinggi melangkah maju. Pakaian hitamnya yang sederhana tidak bisa menyembunyikan aura kuat yang memancar darinya. Tatapannya tajam, menusuk langsung ke dalam hati Dimas. Ia membawa sebuah tongkat kayu yang diukir dengan bentuk kepala harimau, menambah kesan mengintimidasi. "Selamat datang Dimas," pria itu berbicara dengan suara berat yang menggema, seperti gemuruh dari dalam gua. "Aku adalah Raja Harimau, pemimpin di kampung ini. Kau telah dipilih untuk menjadi bagian dari keluarga kami." Dimas hanya bisa menatap pria itu dengan mata terbelalak, kebingungan dan ketakutan menyelimuti pikirannya. "Dipilih, apa maksudmu?" tanyanya dengan suara serak. Raja Harimau mengangkat tangan dan kerumunan di sekitarnya hening. "Anak perempuanku, Kirana, telah memilihmu sebagai pendampingnya," katanya tegas. Perkataan itu seperti petir yang menyambar kepala Dimas. Ia terguncang, hatinya bergejolak antara takut dan marah. "Apa? Tidak mungkin. Aku sudah punya istri dan anak. Aku tidak bisa tinggal di sini." Namun Raja Harimau hanya tersenyum dingin. "Di sini, aturan dunia manusia tidak berlaku," katanya dengan nada datar. "Sekali kau memasuki kampung ini, kau menjadi milik kami. Kau akan belajar untuk menerima takdir barumu." Dimas menggertakkan giginya, mencoba melawan rasa takutnya. "Aku tidak peduli dengan aturanmu. Aku bukan bagian dari tempat ini," serunya dengan nada yang hampir putus asa. Raja Harimau tidak terpengaruh oleh protes Dimas. Ia menoleh ke arah seorang wanita muda yang berdiri di dekatnya. Kirana, begitu ia dipanggil, melangkah maju. Rambut panjangnya tergerai dan wajahnya sangat cantik, hampir seperti sosok dari mimpi. Namun, matanya yang menyala kekuningan menegaskan bahwa ia bukan manusia biasa. Ia menatap Dimas dengan intens, seolah sedang menilai seluruh keberadaannya. "Kau tidak punya pilihan, Dimas," kata Kirana dengan suara lembut, tetapi ada kekuatan di balik kelembutannya. "Kau telah dipilih, aku telah memilihmu." Dimas merasakan dinding kepanikannya semakin tinggi. Ia mencoba mencari jalan keluar, tetapi penduduk kampung telah membentuk lingkaran di sekelilingnya, menghalangi setiap upaya melarikan diri. "Aku harus keluar dari sini," pikir Dimas. "Aku harus kembali ke Ayu dan Satria. Mereka pasti mencariku. Namun bagaimana caranya? Segala sesuatu tentang tempat ini terasa salah, seolah ia telah terseret ke dunia yang bukan miliknya." Malam semakin larut dan suara hutan di sekitar kampung itu terdengar seperti sorak-sorai makhluk-makhluk buas yang sedang menunggu pesta besar. Bagi Dimas, hanya ada satu hal yang pasti. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Tidak peduli seberapa kuat Raja Harimau atau seberapa misterius tempat ini, ia harus menemukan cara untuk kembali ke keluarganya. Namun di kedalaman hatinya, ia sadar bahwa jalan keluar dari kampung ini tidak akan mudah ditemukan. Hari-hari di kampung itu terasa seperti penjara bagi Dimas. Rumah kecil tempat ia dikurung berdinding bambu tebal, dengan jendela yang dipalang kayu. Penjaga-penjaga dengan mata bersinar kuning dan gerak-gerik seperti binatang buas selalu berjaga di luar, memastikan ia tidak bisa melarikan diri. Di dalam rumah tidak ada banyak yang bisa ia lakukan, selain duduk termenung, memikirkan Ayu dan Satria yang mungkin sedang menunggunya dengan cemas. Namun, pelariannya dari kenyataan tidak berlangsung lama, karena Kirana selalu datang menemuinya. Perempuan itu membawa kehadiran yang menakutkan sekaligus menawan. Dengan kulitnya yang sehalus sutra, rambut hitam panjang yang tergerai, dan wajah cantik yang hampir memabukkan, Kirana seolah menjadi perpaduan sempurna antara keindahan dan ancaman. Tetapi mata kuning bercahaya itu, mata yang seakan mampu menembus jiwa, membuat Dimas selalu merasa terancam. Suatu hari Kirana membawa sebuah nampan berisi makanan. Ia meletakkannya di meja kecil di sudut ruangan dan duduk di hadapan Dimas, menyilangkan kakinya dengan anggun.
Kau tidak perlu takut padaku, Dimas. Katanya dengan suara lembut yang bertolak belakang dengan aura mengintimidasi yang selalu menyertainya. Aku tidak takut, jawab Dimas singkat, meski jelas suaranya tidak sepenuhnya yakin. Kirana tersenyum. Aku tahu kau merindukan keluargamu, tapi percayalah, kau akan lebih bahagia di sini. Aku bisa memberimu kekuatan yang tidak bisa dimiliki manusia biasa. Kau bisa menjadi raja di tempat ini. Aku tidak butuh semua itu, jawab Dimas dengan nada dingin. Yang aku inginkan hanya kembali ke keluargaku. Kirana memiringkan kepala, menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Kau akan mengubah pikiranmu, Dimas. Semua yang datang ke kampung ini pada akhirnya menyerah. Setelah Kirana pergi, Dimas merasa kemarahannya semakin membara. Ia tidak akan menyerah seperti yang dikatakan Kirana. Ia tidak akan menjadi bagian dari tempat ini. Dalam kesunyian malam, ia mulai memerhatikan setiap detail di kampung itu, mencari celah yang bisa membantunya kabur. Dimas menyadari bahwa penduduk kampung sering berkumpul di sekitar altar besar di tengah desa. Altar itu dihiasi ukiran-ukiran harimau dan di atasnya menyala api biru yang terang benderang. Api itu berbeda dari api biasa. Ia tidak memancarkan panas tetapi ada energi aneh yang terpancar darinya. Bahkan dari jarak jauh, Dimas bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa. Api itu seolah menjadi pusat kekuatan kampung ini. Pada malam kelima, ketika kampung mulai sepi, seorang pria tua datang mendekati rumah tempat Dimas dikurung. Pria itu bergerak pelan, mengendap-endap seperti mencoba menghindari penjaga. Dengan suara berbisik, ia memanggil Dimas dari balik jendela. "Kau ingin kabur, bukan?" Katanya pelan. Dimas mendekat dengan hati-hati. "Siapa kau?" Tanyanya curiga. "Namaku Goma," jawab pria itu. "Aku manusia seperti kau. Aku pernah terperangkap di sini bertahun-tahun lalu. Tapi aku belum menyerah." Dimas menatap pria tua itu dengan penuh harap. "Apa kau tahu bagaimana cara keluar dari sini?" Gema mengangguk. "Aku punya petunjuk, tapi itu tidak mudah. Kekuasaan mereka, kekuatan mereka, semuanya berasal dari api biru di altar. Jika kau bisa memadamkan api itu, mereka akan kehilangan kekuatan mereka. Tapi mereka akan melindunginya dengan segala cara." Dimas terdiam. Gagasan itu terdengar berbahaya, tetapi juga memberikan secercah harapan. "Bagaimana aku bisa memadamkan api itu?" tanyanya. Gema melirik ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengarkan. "Api itu tidak seperti api biasa. Kau tidak bisa memadamkannya dengan air. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan di altar itu. Sesuatu yang menjadi sumber kekuatan api. Hancurkan sumbernya, dan api itu akan padam." Dimas menggenggam jeruji jendela, pikirannya berputar cepat. "Tapi bagaimana aku bisa mendekati altar itu? Penjaga selalu ada di mana-mana." Gema menghela napas panjang. "Kau harus menunggu waktu yang tepat. Ada sebuah upacara besar yang akan berlangsung 3 malam lagi. Selama upacara, penjaga akan fokus pada ritual, dan kau mungkin bisa menyelinap ke altar." Malam itu Dimas hampir tidak bisa tidur. Ia memikirkan rencana yang akan ia lakukan, mencoba membayangkan setiap langkah dan risiko yang akan ia hadapi. Ia tahu bahwa melawan Raja Harimau dan penduduk kampung ini adalah tindakan yang sangat berbahaya. Tapi ia juga tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk kembali kepada keluarganya. Di luar, cahaya api biru di altar terus menyala terang, seolah-olah menantang siapapun yang berani menentangnya. Bagi Dimas, itu bukan hanya api, itu adalah simbol dari harapan sekaligus ancaman terbesar dalam perjuangannya. Ia tahu malam-malam berikutnya akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Dan ia tidak punya pilihan selain menghadapi semuanya dengan keberanian yang tersisa. Malam itu, suasana kampung lebih ramai dari biasanya. Penduduk kampung bersiap untuk upacara besar yang akan menjadi puncak pernikahan Dimas dan Kirana. Obor-obor dinyalakan, dan nyala api biru di altar tengah desa tampak lebih terang dari sebelumnya, seperti menyerap energi dari setiap jiwa yang hadir. Di dalam rumah kecil tempat ia dikurung, Dimas duduk di sudut, tangannya gemetar. Ia tahu waktunya semakin sempit. Jika ia tidak bertindak malam ini, segalanya akan berakhir. Ia akan terikat selamanya di kampung ini, terjebak dalam kekuasaan Kirana dan Raja Harimau. Beberapa hari sebelumnya, Gema, pria tua yang menjadi sekutunya, memberitahu tentang sungai keramat di luar kampung.
Air dari sungai itu adalah satu-satunya yang bisa memadamkan api biru, kata Gema dengan suara berbisik. Namun sungai itu dijaga oleh harimau jadi-jadian yang paling kuat. Hati-hati Dimas, kau tidak boleh gagal. Dimas telah mempersiapkan kantung kecil dari kain yang ia temukan di dalam rumah. Itu akan ia gunakan untuk membawa air keramat. Kini ia hanya menunggu momen yang tepat untuk menyelinap keluar. Saat malam semakin larut, suara sorak-sorai dari pusat kampung mulai memuncak. Para penjaga yang biasa berjaga di depan rumahnya tampak lengah, tertarik oleh kemeriahan upacara. Ini adalah kesempatan yang telah Dimas tunggu. Dengan hati-hati, ia membuka pintu yang telah ia longgarkan beberapa hari sebelumnya. Langkah-langkahnya cepat namun senyap, menyusuri jalanan kampung yang diterangi cahaya obor. Ia menahan napas setiap kali mendengar gerakan di sekitar, tetapi sejauh ini keberuntungannya masih berpihak padanya. Setelah keluar dari kampung, ia berlari ke arah hutan, mengikuti arah yang Gema jelaskan. Sungai Keramat tidak terlalu jauh, tetapi perjalanan terasa seperti selamanya. Hutan di sekitar kampung terasa hidup, seolah mengawasinya. Suara dedaunan yang bergesekan dan ranting-ranting yang patah di bawah kakinya membuat suasana semakin mencekam. Akhirnya, ia tiba di sungai itu. Airnya memancarkan cahaya keperakan seperti bulan yang tercermin di permukaannya. Tapi sebelum Dimas bisa bergerak lebih jauh, suara geraman rendah membuatnya membeku. Dari kegelapan muncul seekor harimau raksasa. Tubuhnya besar, hampir 2 kali ukuran harimau biasa, dengan mata kuning yang bersinar seperti api. Harimau itu menggeram lalu melompat ke arah Dimas. Dengan refleks yang tajam, Dimas berguling ke samping, menghindari serangan cakar yang besar dan tajam. Ia tahu ia tidak bisa melawan makhluk itu secara langsung. Satu-satunya cara adalah menghindar dan mencari celah. Dimas memperhatikan sekelilingnya dengan cepat. Di dekat tepi sungai, ia melihat sebuah tempayan besar yang dipenuhi air keramat. Itu adalah tujuannya. Ia berlari ke arah tempayan tersebut, tetapi harimau itu kembali menyerang, mencoba menghalanginya. Dalam momen yang hampir seperti keajaiban, Dimas mengambil sebuah ranting besar di tanah dan menggunakannya untuk memukul kepala harimau itu, cukup untuk membuatnya terhuyung. Tanpa membuang waktu, ia mengisi kantung kecilnya dengan air dari tempayan. Tangan gemetar, tetapi ia berhasil. Saat itu, suara auman keras memecah kesunyian malam. Dimas menoleh dan napasnya tercekat. Dari bayangan pepohonan muncul Kirana. Namun ia bukan Kirana yang biasa ia lihat. Tubuhnya kini setengah manusia, setengah harimau. Mata kuningnya bersinar lebih terang dan kuku-kukunya yang panjang menyerupai cakar melengkung tajam. Kau pikir bisa melarikan diri dariku, Dimas? Suaranya rendah tetapi mengandung ancaman yang tak terelakkan. Dimas tidak menjawab. Ia tahu tidak ada gunanya berdebat dengan Kirana. Ia menggenggam kantung air keramat dengan erat dan mulai berlari kembali ke kampung. Kirana mengejarnya, bergerak dengan kecepatan yang hampir tidak masuk akal. Dimas berlari secepat mungkin, tubuhnya diliputi adrenalin. Setiap langkah terasa berat, tetapi pikirannya terus berfokus pada satu tujuan, altar dan api biru. Ketika ia mendekati kampung, Dimas bisa mendengar suara ritual yang sedang berlangsung. Penduduk kampung bersorak dan melantunkan mantra-mantra aneh di sekitar altar. Api biru berkobar dengan intensitas yang hampir menelan seluruh pemandangan. Dimas menerobos masuk ke tengah kerumunan, mengejutkan semua orang. "Berhenti!" teriaknya, tetapi suaranya tenggelam dalam keramaian. Raja Harimau yang berdiri di samping altar menoleh dengan tatapan penuh amarah. "Apa yang kau lakukan, Dimas?" Namun sebelum ada yang bisa menghentikannya, Dimas mencabut kantung air keramat dari balik bajunya dan melemparkannya langsung ke api biru. Dalam sekejap, api biru itu meredup. Cahaya yang memancar darinya lenyap, digantikan oleh kegelapan yang menelan seluruh kampung. Penduduk kampung mulai berteriak, tubuh mereka gemetar seolah kehilangan kekuatan mereka. Kirana yang baru saja tiba berubah kembali menjadi manusia biasa, matanya tidak lagi menyala. Raja Harimau mengaum keras, tetapi tanpa kekuatan dari api biru, ia tidak lebih dari seorang pria tua yang kehilangan auranya. "Apa yang telah kau lakukan?" raungnya. Dimas berdiri dengan napas terengah-engah. "Aku mengambil kembali kebebasanku."
Di tengah kekacauan itu Dimas berlari keluar dari kampung, meninggalkan penduduk yang kini tidak lagi memiliki kekuatan mereka. Ia tahu jalannya belum selesai, tetapi untuk pertama kalinya ia merasa memiliki harapan. Jalan pulang ke keluarganya kini terbuka. Suara langkah-langkah kecil mendekat. Gema, pria tua yang membantunya, muncul dari bayangan. "Kau berhasil, Dimas," katanya dengan suara serak. "Kau mematahkan kekuatan mereka. Tapi kau harus pergi sekarang. Kampung ini mungkin bebas, tapi bahaya masih ada." Dimas mengangguk. Tanpa membuang waktu, ia berbalik dan mulai berjalan menuju jalan keluar kampung. Malam itu, bulan menggantung pucat di langit, memancarkan sinar lemah yang menembus celah-celah pepohonan. Napas Dimas memburu, tubuhnya lelah, tetapi ia terus berlari. Hutan di sekelilingnya terasa tak berujung, seperti labirin gelap yang ingin menahannya selamanya. Daun kering dan ranting patah di bawah langkahnya yang tergesa-gesa, dan telinganya terus-menerus menangkap suara-suara samar, seperti bisikan, geraman, atau langkah kaki yang membuntuti. Namun jauh di depan, Dimas melihat sesuatu yang membangkitkan harapan. Cahaya redup. Ia mempercepat langkahnya, meskipun tubuhnya hampir menyerah. Semakin dekat ia menuju cahaya itu, semakin jelas suara gemerisik hutan memudar, tergantikan oleh suara angin yang tenang. Akhirnya, ia menerobos keluar dari belantara hutan dan berdiri di pinggiran jalan desa. Udara dingin malam menyentuh kulitnya, tetapi kali ini terasa seperti pelukan hangat yang membebaskannya dari jeratan kegelapan. Jantungnya masih berdebar kencang, tetapi matanya mulai mengenali pemandangan yang familiar. Sawah yang terbentang luas, rumah-rumah yang berjajar, dan di ujung jalan, rumahnya sendiri. Dengan langkah tertati, ia menuju rumahnya. Dari dalam, cahaya lampu minyak memancar lembut, dan ia mendengar suara tangis pelan. Itu suara Ayu, istrinya, dan anaknya, Satria. Mereka telah menunggunya selama berhari-hari dengan kecemasan yang mencekam. Ketukan pelan di pintu membuat tangisan itu terhenti. Ayu berlari ke pintu, membukanya dengan tangan gemetar. Ketika ia melihat sosok Dimas berdiri di depan pintu, wajahnya yang pucat berubah menjadi penuh kelegaan dan air mata kebahagiaan. "Dimas!" Ayu memeluknya erat, tubuhnya berguncang karena tangis. Satria, anak mereka yang baru berusia 5 tahun, berlari kecil ke arah ayahnya. Dengan suara yang penuh kejujuran seorang anak kecil, ia berkata, "Ayah, aku pikir ayah tidak akan pulang." Dimas berlutut meraih Satria dalam pelukannya. "Ayah di sini sekarang. Maafkan ayah karena membuat kalian khawatir." Malam itu, Dimas menceritakan segalanya kepada Ayu, meskipun ia tahu bahwa ceritanya akan sulit dipercaya. Ia berbicara tentang kampung di tengah hutan, api biru, Kirana, dan Raja Harimau. Matanya terus menatap wajah istrinya, mencari tanda bahwa ia tidak dianggap gila. Ayu mendengarkan dengan serius. Wajahnya pucat, tetapi ia tidak memotong cerita Dimas. Ketika Dimas selesai, ia menarik napas panjang. "Kalaupun orang lain tidak percaya, aku percaya padamu. Semua yang kau alami pasti benar-benar mengerikan." Dimas mengangguk, merasa lega. "Kita harus berhati-hati. Aku tidak tahu apakah mereka akan kembali, tetapi aku tidak ingin mengambil risiko." Ayu memikirkan sesuatu sejenak, lalu berkata, "Nenekku pernah bercerita tentang pohon kelor. Katanya pohon itu bisa melindungi rumah dari makhluk halus atau kekuatan gelap. Kita bisa menanam beberapa di sekitar rumah." Dimas setuju. Keesokan paginya, mereka mulai menanam pohon kelor di sekeliling rumah. Satria ikut membantu dengan tangannya yang kecil, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti mengapa mereka melakukannya. Selama beberapa minggu berikutnya, hidup mereka kembali normal. Dimas kembali bekerja di sawah, Ayu menjaga rumah, dan Satria bermain seperti biasanya. Tetapi di hati Dimas ada perasaan waspada yang terus mengintai. Setiap kali ia mendengar suara aneh di malam hari, ia teringat pada kampung terkutuk itu dan sosok Kirana yang tidak pernah menyerah. Di tempat lain, di kampung yang kini ditinggalkan, kegelapan malam semakin pekat. Api biru di altar telah lama padam, meninggalkan jejak kehancuran pada kampung itu. Rumah-rumah bambu yang dahulu kokoh kini roboh, dan patung-patung harimau yang menghiasi kampung telah hancur menjadi puing-puing. Namun, di tengah kehancuran itu, berdirilah Kirana.
Wajahnya yang cantik terlihat lebih dingin dari sebelumnya, dan matanya yang menyala dalam gelap mencerminkan amarah yang mendalam. Ia berdiri di depan altar yang kosong, mengulurkan tangan seolah-olah berusaha meraih sesuatu yang telah hilang. "Kau pikir ini akhir dari semuanya, Dimas?" Bisiknya, suaranya mengalir seperti racun di udara. "Kau telah merampas segalanya dariku, kekuatan kami, keluarga kami, takdir kami." Ia melangkah maju, tangannya menyentuh altar yang kini dingin. "Tapi aku belum selesai. Api biru mungkin telah padam, tetapi aku akan menemukan cara untuk menghidupkannya kembali." Tatapannya menajam, penuh dengan tekad. "Aku akan kembali untukmu, Dimas. Dan kali ini, kau tidak akan bisa melarikan diri." Senyuman tipis muncul di bibirnya, tetapi senyuman itu penuh dengan kebencian dan rencana-rencana gelap yang mengintai di balik matanya yang menyala. Di balik bayang-bayang hutan, suara harimau terdengar mengaum samar, seperti memanggil Kirana untuk bergabung dengan kegelapan yang lebih dalam. Kirana berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan kampung yang sunyi tetapi menyimpan janji bahwa ia akan kembali.